di Indonesia kan kebalik, umarok datang ke ulama datang ke umarok. Itu sudah kecelakaan, itu sudah Pak, itu fitnah sudah. Yang benar itu umarok datang ke ulama. Itu diterapkan di Turki, sehingga alhamdulillah dalam waktu 50 tahun Turki berubah dari sekuler ekstrim menjadi Islami. Sementara di Indonesia kebalikan, dari Islami menjadi sekuler. Karena apa? Implikasi atau dampak Indonesia sekarang dicengkeram oleh imperialisme Cina. Ini yang terjadi. Akhirnya tepat hari Senin 13 Juni 2016, Presiden menghapus 3143 perda Islami di seluruh Indonesia. Sebagai konsekuensi, Indonesia akan dijadikan sebagai sebuah negara sekuler. Padahal konstitusi negara kita dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi sekarang konstitusi itu dilanggar. Makanya pakar hukum tata negara ketika menyampaikan hasil penelitiannya di stasiun televisi TV One, jadi pemerintah itu melakukan pelanggaran terhadap konstitusi itu dihitung itu sudah 100 kali lebih. Pertanyaannya, siapa yang menghukum pemerintah ketika melanggar konstitusi negara? Tidak ada. Tapi kalau rakyat melakukan pelanggaran hukum, langsung masuk penjara. Nah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kita tentang bahaya sekularisme dan liberalisme, lebih khusus di Indonesia. Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang implikasinya untuk ormas-ormas Islam, lebih khusus di Indonesia. Kita bisa melihat secara real. Jadi di Indonesia sekarang ini kaum muslimin, lebih khusus ormas-ormas Islam, diminta untuk memberikan toleransi kepada keyakinan sesat, ideologi sesat, dan aliran-aliran sesat. Satu sisi kita diminta untuk toleransi terhadap keyakinan, ideologi, dan aliran-aliran sesat itu, tapi satu sisi umat Islam sedang diadu domba. Itulah yang terjadi, karena memang era politik post-truth itu pakai filosofi tikus dalam karung, seperti yang sudah pernah saya sampaikan. Jadi umat Islam ini harus wajib diaduk. Supaya apa? Supaya umat Islam tidak konsentrasi dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi harus terus digoncang untuk mengalihkan perhatian kaum muslimin untuk menunaikan kewajibannya sebagai kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang terjadi. Bahkan biayanya tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 20 triliun. Itulah realitas yang terjadi. Tapi insya Allah kita benar-benar gantungan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah yang menyatukan hati-hati kaum muslimin ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Allah mudah untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin ini. Tapi kita seringkali memang solusi konkret untuk mengatasi masalah ummah kekinian harus diciptakan common enemy, musuh bersama. Biasanya kalau sudah diciptakan common enemy, musuh bersama, umat Islam bersatu. Ini. Tapi kalau tidak ada common enemy, itu saling habis menghabisi. Itu yang seringkali terjadi, saling jegal menjegal, ada kepentingan di balik itu. Oleh karena itu
kita umat Islam jangan mudah diadu domba, karena kita diperintah oleh Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bahkan Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adzabun. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah azab. Itulah yang arahan langsung dari Allah dan Rasulnya. Kemudian malam hari ini kita fokus pada bagaimana sekularisme dan liberalisme itu implikasinya bagi negara, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa implikasinya? Apalagi Indonesia sekarang dicengkram oleh imperialisme Cina, ya kan? Ada sebuah nota diplomatik rahasia yang sering sekali saya sampaikan dari Kedubes Amerika di Beijing tertanggal 5 Maret 2007 dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya, pemerintah Cina mendorong melakukan akselerasi percepatan tentang program sekularisasi bagi umat Islam di Indonesia. Artinya apa? Cina ingin memisahkan agama dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah take and give yang dipersyaratkan dari Cina ketika Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Jepang yang pernah menjajah Indonesia 3,5 tahun itu memberikan warning, hati-hati terhadap imperialisme Cina. Bahkan yang sering juga saya sampaikan, dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, yaitu Peter Warren dan August Cole, melakukan riset dan hasil risetnya dibukukan. Apa isinya? Dia memprediksi, dari hasil riset itu memprediksi 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik itu? Artinya Indonesia tidak lagi punya kedaulatan. Jadi diprediksi 2030 itu tidak ada lagi Indonesia, yang ada adalah Indo-Cina. Bahkan dua mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santosa, barusan meninggal, beliau sudah meninggal. Kemudian Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, ketika merespon riset dari dua pakar intelijen dunia ini, dua pakar strategi perang dunia ini, Peter Warren dan August Cole, beliau memberikan statement di media, tidak menutup kemungkinan lebih cepat daripada 2030. Bisa jadi lebih cepat dari 2030. Tanda-tandanya kira-kira sudah nampak apa belum? Sudah. Coba kita lihat, muncul kebijakan baru. Jadi asing, dalam hal ini Cina, itu diberikan hak HGB, hak guna bangunan, itu 160 tahun. Ini kebijakan baru. Artinya kalangan pengamat yang ahli dalam bidangnya itu mengatakan ini penjajahan tanpa perang. Penjajahan tanpa perang. 160 tahun HGB-nya. Bahkan ada kebijakan baru lagi, yaitu visa second home. Apa? Asing, dalam hal ini Cina, itu bisa menempat di Indonesia itu 10 tahun. Biasanya kan rata-rata 5 tahun. Sekarang 10 tahun, ditambah lagi 10 tahun baru bisa memperbarui visa. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Berbondong-bondong. Jadi rakyat Cina daratan sekarang ini tiap hari, ini beberapa jamaah yang menyaksikan sendiri, bahkan seringkali saya dapat info, bahkan dikasih videonya, dikasih fotonya, itu dari Bandara Soekarno-Hatta rata-rata ke Bandara Kendari dan Bandara Manado. Itu tiap hari ratusan rakyat Cina daratan. Inilah yang terjadi. Jadi ternyata pengkhianat bangsa di Indonesia itu lebih banyak daripada yang membela bangsa ini. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kembali kepada sekularisme. Apa sih dampaknya pada negara kesatuan Republik Indonesia? Jadi Indonesia dipaksa oleh Cina, imperialisme Cina, untuk menjadi sebuah pemerintahan sekuler, negara sekuler. Apa sekularisme? Secara umum dapat didefinisikan sebagai pemisahan agama dari kehidupan publik.
Dalam konteks pemerintahan, sekularisme itu bermakna tidak diterimanya argumentasi agama sebagai landasan hidup bernegara, atau kalau dalam bahasa Arabnya fasludin anid daulah. Jadi, dan ditolaknya aturan-aturan din, aturan-aturan agama sebagai landasan aturan hukum positif. Itulah tujuan Cina melakukan sebuah imperialisme yang sering disebut dengan proyek One Belt One Road. Nah, ini. Dan ini sangat membahayakan. Bahkan tokoh-tokoh ulama di Indonesia itu sempat memberikan semacam kegalauan. Apakah Indonesia nanti seperti Tibet? Apakah Indonesia nanti seperti Angola? Apakah Indonesia nanti seperti Sri Lanka? Ini kegelisahan tokoh-tokoh ulama di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya otomatis secara formal presiden kita terbang ke Turki untuk ziarah ke makam Mustafa Kemal Atatürk. Ini diinformasikan oleh Kesekretariatan Negara, Kesehatan Kabinet. Ini informasi langsung dari negara. Jadi presiden kita terbang ke Turki untuk ziarah ke makam Mustafa Kemal Atatürk. Artinya apa? Tujuannya ingin mengaplikasikan ide dari Mustafa Kemal Atatürk untuk Indonesia. Padahal bukan rahasia lagi, ini sudah terbuka seluruh dunia. Mustafa Kemal Atatürk itu manusia yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling diazab di muka bumi ini setelah Fir'aun. Bahkan jasadnya, mayatnya tertolak oleh bumi. Ini nyata, bukan fiktif. Akhirnya pemerintah Turki itu kan matinya tinggal tulang, penyakitnya sangat-sangat langka sekali di seluruh dunia ini. Kenapa? Mustafa Kemal Atatürk itu orang yang menghancurkan Islam dalam tingkat global, tingkat dunia. Akhirnya Turki, pemerintah Turki mendatangkan batuan onik. Akhirnya batuan onik itu digergaji, tengahnya digergaji. Nah, jasadnya Mustafa Kemal Atatürk itu ditaruh di batuan onik itu. Jadi jenazahnya itu tidak menempel bumi, karena bumi menolak jasadnya. Itu nyata, Pak. Begitu dikuburkan ditolak oleh bumi. Itu adab dari Allah. Nah, sekarang itu dijadikan pijakan untuk membangun Indonesia. Sementara Presiden Turki sendiri, Tayyip Erdogan, tidak ziarah ke Mustafa Kemal Atatürk, tapi Presiden Turki Tayyip Erdogan ziarahnya ke yaitu Muhammad Al-Fatih, ke makam Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah mujahid yang membebaskan Turki, Istanbul Turki, Konstantinopel. Jadi akhirnya dari sini ada dua, di media internasional itu ada dua foto yang paradoks. Jadi foto yang pertama Presiden Turki, dia ingin merubah Turki dari sekuler ekstrim menjadi Islami, dan alhamdulillah berhasil. 50 tahun berhasil merubah Turki dari sekuler ekstrim menjadi Islami. Akhirnya Profesor Prof. Didin Habiduddin, Ketua Basnas, Badan Zakat Nasional waktu itu, akhirnya beliau terbang ke Istanbul Turki, tanya langsung kepada Presiden Turki Tayyip Erdogan, apa kiatnya? Ternyata dijawab oleh Presiden Tayyip Erdogan, kiatnya cuma 3. Apa? Gerakan sholat subuh berjamaah. Ini benar-benar nyata di Turki. Kemudian yang kedua, gerakan zakat infak sedekah. Ini. Kemudian yang ketiga, yaitu menyambung tali silaturahim, ya kan? Merekatkan silaturahim antara umara dan ulama. Bukan kebalik, ya kan? Nah, di Indonesia kan kebalik. Umara datang ke ulama datang ke umara. Itu sudah kecelakaan, itu sudah, Pak. Itu fitnah sudah. Yang benar itu umara datang ke ulama. Itu diterapkan di Turki. Sehingga alhamdulillah dalam waktu 50 tahun Turki berubah dari sekuler ekstrim menjadi Islami. Sementara di Indonesia kebalikan, dari Islami menjadi sekuler. Karena apa? Implikasi atau dampak Indonesia sekarang dicengkram oleh imperialisme Cina. Ini yang terjadi. Akhirnya tepat hari Senin 13 Juni 2016
Presiden menghapus 3.143 perda Islami di seluruh Indonesia. Sebagai konsekuensi, Indonesia akan dijadikan sebagai sebuah negara sekuler. Padahal konstitusi negara kita dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi sekarang itu konstitusi itu dilanggar. Makanya pakar hukum tata negara ketika menyampaikan hasil penelitiannya di stasiun televisi TV One, jadi pemerintah itu melakukan pelanggaran terhadap konstitusi itu dihitung itu sudah 100 kali lebih. Pertanyaannya, siapa yang menghukum pemerintah ketika melanggar konstitusi negara? Tidak ada. Tapi kalau rakyat melakukan pelanggaran hukum, langsung masuk penjara. Nah, ini sebagai bahan introspeksi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pakar hukum tata negara ini bertanya-tanya, siapa yang berani menghukum pemerintah yang telah melanggar konstitusi negara hampir 100 kali itu dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, akhirnya untuk mempercepat Indonesia menjadi sebuah negara sekuler, akhirnya Presiden di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, hari Jumat 24 Maret 2017 menegaskan politik dan agama harus dipisah. Padahal Indonesia bukan negara sekuler. Tapi inilah dampak imperialisme Cina. Bahkan politisi-politisi PDIP, diantaranya Pak Jarod, waktu itu jadi wakil gubernur DKI, perda syariah itu bertentangan dengan semuanya negara Bhinneka Tunggal Ika. Ini gagal paham ini, Pak. Dikatakan perda syariat bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan benar-benar ini tidak paham dia. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, negara melindungi keyakinan setiap warga negara. Ini hak konstitusional sebagai seorang warga negara. Kok dikatakan bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika? Jadi ini tidak nyambung ini, Pak. Ini tidak paham dia ini. Walaupun sebagai wakil gubernur gitu. Makanya sampai Kiai Haji Ma'ruf Amin waktu itu jadi ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat itu memberikan statement terhadap Wagub DKI waktu itu Pak Jarod, ini orang yang tidak paham konstitusi negara, tidak pernah belajar gitu. Jadi seperti itu, asal ngomong gitu. Apa? Asal ngomong gitu, asbun asal bunyi gitu. Bahkan yang paling miris lagi, Pak, ini ada politisi PDIP ngajak untuk meninggalkan agama karena dianggap itu agama itu biang kerok di Indonesia. Ini politisi PDIP. Jadi ternyata politisi-politisi PDIP itu minta negara itu untuk meminggirkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kan ini kan tidak ada bedanya dengan ateis komunis, Pak. Nah, ini. Ya akhirnya jujur, Pak siapa itu ternyata benar memang. Siapa yang mengungkap itu? Yang ada beberapa politisi PDIP mengatakan memang di dalam PDIP itu banyak kader-kader komunis yang masuk di situ. Sehingga akhirnya, oh ya benar, berarti dia betul-betul anti terhadap agama. Ini. Akhirnya Kiai Haji Ma'ruf Amin waktu itu sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat memberikan statement. Pernyataan Presiden itu masuk kategori radikalisme sekuler, lebih berbahaya daripada itu. Jadi ini pernyataan paling keras Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Kiai Haji Ma'ruf Amin. Waktu itu belum jadi wakil presiden. Nah, itu. Jadi keras, Pak, pernyataannya, karena pernyataan presiden itu masuk kategori radikalisme sekuler. Bahkan Prof. Amin Rais menyatakan kalau politik dipisah dari agama, otomatis politik menjadi kering. Dari nilai-nilai al-khair, kebaikan, kebajikan, akan jadi beringas, akan jadi eksploitatif. Jadi kata-kata presiden itu sangat-sangat keliru, kata Pak Amin Rais. Tapi akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, presiden pakai politik filosofi Jawa, monggo botongo dipangku mati. Akhirnya Kiai Haji Ma'ruf Amin dipangku mati pakai filosofi Jawa. Begitu beliau dijadikan wakil presiden, langsung sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah filosofi politik Jawa. Nah, pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI menegaskan negara jangan diatur menjadi sekuler dan liberal, karena itu melanggar konstitusi negara. Ini Muhammadiyah sudah memberikan warning kepada presiden.
Yang penting memberi peringatan. Tugasnya kan seperti itu. Nah, itu diterima atau tidak itu sudah urusan sudah. Bahkan Muhammadiyah resmi konvensi pers menegaskan bahwa Indonesia bukan negara sekuler. Politik tidak bisa dipisah dari agama. Ini penegasan dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang waktu itu disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Dr. Kiai Haji Yunahar Ilyas. Allahumma yarham, beliau sudah meninggal. Nah, itu. Nah, bagaimana Habib Rizik Syihab? Beliau menegaskan kalau politik dipisah dengan agama itu berarti menjalankan politik komunis atau ateis. Itu teorinya seperti itu. Jadi kalau politik dipisah dari agama itu politiknya komunis. Nah, itu seperti itu. Bahkan wartawan senior Ansari Usman, ya, beliau menegaskan kalau presiden menyatakan politik tanpa agama berarti rakyatnya wajib menjadi ateis atau komunis. Itu wartawan senior Ansari Usman. Dan ini pernyataan Profesor Dr. Husnul Mariyah PhD, ini dosen ilmu politik Universitas Indonesia. Beliau dikenal dengan Begawan Ilmu Politik di Indonesia. Beliau menegaskan agama adalah norma tertinggi dalam etika politik di Indonesia. Kenapa? Dalam konstitusi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Sehingga beliau mengatakan jangan hinakan umat Islam di Indonesia. Ini statement beliau sebagai Begawan Politik Universitas Indonesia. Bahkan ketika pertemuan pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia di Bali, ya, dan dimuat di media hari Selasa 26 September 2017, Presiden menegaskan yang mengancam Pancasila itu bukan PKI, tapi yang mengancam Pancasila itu adalah radikalisme agama. Jadi agama yang mengancam itu. Ini kan kita kaget gitu. Kalau dulu musuh Pancasila itu PKI, penista agama. Nah, sejak 2014 itu musuh Pancasila itu agama, dan penista agama itu digaji oleh negara, dilindungi oleh negara. Jadi ini benar-benar dampak daripada imperialisme Cina, itu benar-benar luar biasa. Kita dipaksa seperti itu. Jadi agama harus dijadikan musuh oleh negara. Bahkan sampai Seminar Nasional Perguruan Tinggi Negeri di Bali tanggal 25 September 2017 isinya apa? Adu domba antar mahasiswa. Bahkan pada saat itu tujuan daripada seminar itu memposisikan gerakan Islam sebagai gerakan radikal dan intoleran serta anti Pancasila dan NKRI. Jadi ormas-ormas Islam itu dituduh anti Pancasila, anti NKRI. Padahal umat Islam ini sahamnya paling besar sampai Indonesia merdeka. Gara-gara imperialisme Cina, umat Islam dituduh anti Pancasila, anti NKRI. Padahal Pancasila itu hadiah umat Islam untuk Indonesia, untuk negara ini. Jadi akhirnya ini maling teriak maling. Bahkan tujuan yang kedua, melemahkan spirit aksi bela Islam karena dianggap sebagai ancaman. Bahkan memantapkan sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan memuluskan jalan ekonomi neoliberal. Ini hasil daripada Seminar Nasional Perguruan Tinggi Negeri di Bali tanggal 25 September 2017. Bahkan sampai dalam seminar itu majelis taklim, ini majelis taklim se-Indonesia itu sudah diincar, karena ini tahap selanjutnya, ini sangat membahayakan bagi negara. Majelis taklim, padahal majelis taklim itu mencerdaskan warga negara, mencerdaskan umat, tapi dituduh itu akan mengarah pada radikalisme agama. Astagfirullah. Ini implikasi daripada sekularisme, liberalisme, dampak daripada imperialisme Cina ini. Apalagi di Indonesia ini sekarang sudah dikuasai oligarki, yaitu 9 naga. Nah, ini. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di media itu terungkap kalau seorang aktivis dakwah itu langsung dipersekusi dengan DO, terancam DO. Tapi ketika ada seorang di program doktoral di sebuah lembaga pendidikan Islam, yaitu UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Jogja, disertasinya judulnya menghalalkan zina. Ini justru yang paling diberi ruang dan diapresiasi, didukung, Pak. Nah, ini akhirnya ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama
benar-benar kaget. Loh, ini yang aktivis dakwah diancam DO. Terus yang program doktoral judul disertasinya menyimpang dari agama gitu ya, itu malah diberikan apresiasi, didukung, bahkan diberikan nilai komlot, Pak. Nilainya komlot. Ini orangnya. Nah, akhirnya beberapa tokoh-tokoh Islam, ormas-ormas Islam, siapa ketua tim penguji disertasi doktor yang menghalalkan zina itu? Ternyata Rektor UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Ini ketua tim pengujinya, yaitu Profesor Dr. Yudian Wahyudi. Nah, akhirnya tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama mencoba menelisik kira-kira yang dijadikan literatur penulisan disertasi doktor dengan menghalalkan zina itu apa kitabnya, apa literaturnya. Ternyata ini yang dijadikan literaturnya, yaitu kitab Milkul Yamin yang ditulis oleh Muhammad Sahrur. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya kita baru tahu kitab Milkul Yamin yang ditulis oleh Muhammad Sahrur ini dibongkar oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Beliau bongkar siapa Muhammad Sahrur itu. Ternyata Muhammad Sahrur ini fotonya di dalam buku ini ternyata tokoh komunis di Timur Tengah, Pak. Namanya Muhammad Sahrur. Kan tidak mungkin, Pak, orang Timur Tengah namanya Bejo gitu, tidak mungkin. Nama Bejo itu kan orang Jawa. Nah, namanya minim Ahmad, Muhammad, ya kan? Itu Ismail, Ibrahim, itu nama-nama Timur Tengah. Nah, ini namanya Muhammad Sahrur. Nah, orang Indonesia itu kalau sudah nama Muhammad Sahrur, wow, ini seorang ulama ini, ya kan? Nggak taunya dia tokoh komunis tingkat dunia di Timur Tengah. Akhirnya, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ini menjadi daya tarik dengan disertasi doktor yang menulis seks di luar nikah halal. Nah, ini akhirnya menjadi daya tarik Pak Mukidi, ya kan? Ini pas untuk Indonesia. Akhirnya Profesor Yudian Wahyudi diangkat menjadi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Istana Negara. Apa yang terjadi? Akhirnya beliau berikan statement, musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ya, sesuai dengan proyek Pak Mukidi tadi itu. Karena kita dicengkeram oleh imperialisme Cina. Kan tidak ada bedanya dengan tokoh-tokoh komunis, yaitu Karl Marx, Stalin, Mao Zedong. Sangat-sangat memusuhi agama. Jadi Indonesia itu sekarang dibuat seperti ini, Pak. Nah, akhirnya Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat, yaitu Kiai Haji Tengku Zulkarnain, beliau membandingkan antara dulu dan sekarang kondisi Indonesia kekinian. Akhirnya beliau katakan, kalau Profesor Yudian Wahyudi, Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama, apakah dia menganggap bahwa kawan terbaik Pancasila adalah PKI, ateis, anti agama? Berani bicara begitu? Monggo, silakan. Terus terang aja, jangan ditutup. Nah, itu. Kalau agama sekarang ini di Indonesia menjadi musuh Pancasila, berarti teman dekat Pancasila itu adalah komunis, ateis. Apa berani dia ngomong seperti itu? Karena padahal ada regulasi doktrin anti komunis, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999, yang sampai sekarang terus mengikat di Indonesia itu. Berani tidak ngomong seperti itu? Ternyata tidak berani. Ternyata Profesor Yudian Wahyudi tidak berani. Akhirnya terakhir beliau memberikan statement, umat Islam se-Indonesia harus meninggalkan keterikatan pada Al-Quran dan hadis. Jadi umat Islam diminta untuk meninggalkan Al-Quran dan hadis. Ini statement Profesor Yudian Wahyudi. Cukup dengan konstitusi saja. Ini kan benar-benar sekuler ekstrim, Pak. Ini sekuler ekstrim. Bahkan Menristek Dikti, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, menegaskan, minta kepada rektor-rektor seluruh Indonesia agar mata kuliah pendidikan Islam ditaruh paling akhir. Karena apa? Karena pelajaran agama atau mata kuliah pendidikan agama Islam itu sumber radikalisme. Setelah itu beliau sampaikan, mahasiswa-mahasiswi boleh mempelajari ideologi komunis. Ini Menristek Dikti. Ini statement ini disampaikan di Malang, Pak, ketika di UB. Ketika di UB. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ini Menteri Perhubungan. Nah, Menteri Perhubungan itu kan tugasnya kan perhubungan darat, laut, udara. Nah, ini enggak ngurusi agama, Pak.
Jadi Menteri Perhubungan minta pada rektor-rektor seluruh Indonesia untuk mencurigai aktivitas mahasiswa-mahasiswi di masjid dan di kos-kosannya, di asrama mahasiswa. Lihat, kalau dia belajar agama berarti dia masuk kategori radikal. Jadi sampai Menteri Perhubungan itu ngurusi mahasiswa-mahasiswi yang di kampus, yang dekat, yang sering sobo ke masjid, yang sering mempelajari agama, sampai di kos-kosannya. Itu diminta rektor-rektor dapat tugas baru, Pak. Jadi rektor-rektor se-Indonesia itu dapat tugas baru, melototi, Pak, ngawasi mahasiswa-mahasiswinya dia belajar agama di masjid atau belajar agama di kos-kosan. Kalau dia belajar agama di masjid, belajar agama di kos-kosan, itu masuk kategori Islam radikal. Jadi inilah, Pak, dampak daripada pemerintahan sekuler. Sementara dia sendiri Muslim. Dia kan Muslim, jadi dia Muslim tapi benci terhadap Muslim, terhadap Islam. Itu yang di statement Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Orang Islam menutup Islam itu sendiri. Artinya apa? Orang Islam membenci Islam. Itu yang terjadi. Bahkan sampai di Jogja, ini Pak, di Jogja ini. Jadi ini minta kepada wali kota Jogja, Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunung Kidul, Bupati Sleman, agar stop yel-yel aku anak soleh. Itu kan bapak-bapak, ibu-ibu kalau di Taman Pendidikan Al-Quran itu kan biasanya ada yel-yel aku anak soleh, ya kan? Itu kan isinya biasanya tepuk anak soleh, itu kan? Isinya aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam yes, kafir no. Itu tidak boleh, Pak. Yel-yel aku anak soleh itu tidak boleh, karena itu masuk kategori Islam radikal. Inilah dampak pemerintahan sekuler ini, Pak. Ini resmi ini, Pak, negara ini di Jogja, di Jawa Tengah. Akhirnya sampai Menteri Agamanya Pak Fahru Razi waktu itu, dan sekarang lebih parah lagi, ya kan? Yang dulu Pak Fahru Razi itu bolak-balik awas radikal, awas radikal. Akhirnya Profesor Din Samsudin ini memberikan peringatan, jangan nuduh umat Islam itu radikal, jangan, karena umat Islam itu komitmen pada agamanya, bukan radikal itu. Nah, tapi coba yang perlu disentuh itu bagaimana radikal ekonomi, ya kan? Yang sekarang ini mengarah kepada oligarki ekonomi. Bagaimana radikal politik yang sekarang ini mengarah kepada yaitu oligarki politik. Bagaimana kapitalisme dan liberalisme. Akhirnya Profesor Din Samsudin, wes kalau gitu nggak usah ditulis Kementerian Agama, tapi Kementerian Anti Radikalisme. Seperti itu kan? Kalau Kementerian Agama itu bukan seperti itu, bukan ngurusi itu. Nah, sampai akhirnya Profesor Mahfud MD selaku Menko Polhukam memberikan statement haram meniru sistem pemerintahan Rasulullah SAW. Astagfirullah, Pak. Ini sudah kebablas sudah itu, Pak. Sudah kebablas itu. Jadi Rasulullah memberi contoh membangun Madinah Al-Munawwarah, itu kata Profesor Mahfud MD haram hukumnya. Akhirnya kena batunya. Harian Republika.co.id mengungkap statement Profesor Mahfud MD. Jadi malaikat masuk ke sistem Indonesia itu akan jadi iblis, Pak. Kata Profesor Mahfud MD. Jadi kalau ada malaikat masuk ke Indonesia itu bisa jadi iblis, masuk pada sistem pemerintahan Indonesia itu berubah jadi iblis. Akhirnya kena ucapannya sendiri kan, Pak Mahfud MD ngantem ucapannya sendiri. Akhirnya dia, ya kan, bener ngantem dirinya sendiri. Nah, ini. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan ketika Ibu Megawati pidato rukun iman yang kelima, yaitu percaya pada yaumil akhir, itu kata Ibu Megawati itu ramalan, Pak. Ramalan. Jadi akhirnya Ibu Megawati menegaskan, saya tidak percaya yaumil akhir. Nah, ini kan pelecehan terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang itu sudah membumi di umat Islam di seluruh Indonesia. Itu saya hitung, Pak, saya hitung bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Jadi 8 bulan ormas-ormas Islam diam semuanya, Pak.
Tidak tahunya setelah 8 bulan muncul ulama-ulama seluruh Madura datang ke Polda Jatim menggugat pelecehan yang dilakukan oleh Ibu Megawati, yang menyatakan bahwa rukun iman yang kelima yaumil akhir itu ramalan. Akhirnya beliau mengatakan tidak percaya yaumil akhir. Padahal jumhur ulama ahlus sunnah seluruh dunia sepakat kalau ada seorang muslim tidak percaya yaumil akhir, hukumnya kafir. Ini tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama ahlus sunnah. Jadi otomatis Pak, nanti kalau mati tidak boleh disolati itu, karena dia tidak percaya yaumil akhir. Nah, kecuali kalau dia syahadat ulang. Tapi kira-kira sudah pernah syahadat ulang tidak Ibu Megawati? Kalau dia syahadat ulang berarti boleh jenazahnya disolati secara Islam. Tapi kalau belum syahadat ulang itu batal keislamannya. Kenapa? Dia tidak percaya yaumil akhir. Alhamdulillah ulama-ulama Madura. Makanya saya percaya pada penelitian riset yang dilakukan oleh Greek Valley, itu peneliti senior di Australia. Dia meneliti kebudayaan Madura gitu, Pak. Jadi sampai beliau memberikan statement apa hasil risetnya itu. Jadi bentengnya Islam di Indonesia itu Madura. Ya, akhirnya beliau coba karakter Madura itu, orang Madura itu karakternya kalau tidak sholat tapi Islam dilecehkan itu nyawa diserahkan, Pak. Itulah karakter orang Madura. Ya beberapa hari yang lalu Bapak akan lihat sendiri di media ini. Itu di depan masjid itu ada diselenggarakan road race itu kan, balapan sepeda motor itu. Dan pas sholat duhur, pas adzan itu dimulai. Wah, akhirnya sudah takmirnya turun, dibongkar semuanya itu road race itu. Jadi itulah karakter orang Madura. Kalau agamanya dilecehkan, nyawa diserahkan. Itu karakter orang Madura. Jadi makanya bentengnya Islam itu Madura. Itu seperti itu. Itu hasil riset Greek Valley. Kemudian Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Unit Kerja Presiden tentang Pembinaan Ideologi Pancasila, Dr. Andes Anas Saidi, dia mengatakan di depan wartawan setelah acara Simposium Nasional Pemuda Indonesia di Hotel Arya Duta Jakarta Pusat, itu di sebelah Patung Tani. Itu kata dia, ateis itu boleh. Karena apa? Dia melandasi dengan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, ini kan penafsiran yang dangkal. Ini nggak ngerti tapi menafsiri, dia potong ayat itu sehingga akhirnya ditafsir sama dia la ikraha fiddin. Oh, berarti ateis boleh, murtad pun boleh katanya. Ini kan penafsiran yang sangat-sangat bahaya, Pak. Padahal kita itu diarahkan pada tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu ayat dengan ayat. Benar, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tapi Allah tegaskan inna dina indallahil Islam. Agama yang sah, yang diridhai di sisi Allah hanyalah ad-dinul Islam. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 85 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din selain ad-dinul Islam, maka sekali-kali agama itu tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk orang yang khusrin, rugi, tempatnya nar. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum an dinihi, barang siapa yang keluar dari agama Allah ini, fayamutu wa huwa kafirun, sampai mati dia dalam keadaan kafir, tidak lagi kembali ke Islam, fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah, sia-sia amalannya dalam kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ulaika ashabun nar, mereka itu calon penghuni neraka, hum fiha khalidun, selama-lamanya. Jadi murtad itu, makanya ulama-ulama fikih, ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat hukumnya mati, Pak. Tapi karena dia ini tidak paham, dianggap itu tadi murtad boleh-boleh saja. Astagfirullah, tidak paham tapi ngomong agama ini, Pak. Jahilnya murakkab ini. Ya, walaupun dia ini sebagai Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Unit Kerja Presiden, tapi dia bukan seorang mufassir, dia menafsirkan ayat seenaknya sendiri. Ini Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah.